Halo guys, pada kesempatan kali ini aku akan explore Pasar Papringan yang berada di Kabupaten Temanggung. Pasar Papringan adalah pasar yang menjual beraneka macam jajan pasar tradisional. Tidak hanya tentang makanan, tetapi di Pasar Papringan sendiri kita bisa belajar dan bermain permainan tradisional. Sesuai dengan namanya, Pasar Papringan yang berarti adalah pring atau bambu. Jadi pasar ini dikelilingi oleh pohon bambu. Dan alat untuk berjual beli itu kita menggunakan pring, yaitu kita tidak menggunakan uang cash. Jadi uang cash kita ditukarkan dengan pring, yang mana satu pringnya itu berkelipatan 2.000. Nah, seperti inilah bentuknya. Satu pringnya bernilai 2.000. Jadi kita ketika ingin membeli sesuatu, kita tukarkan pring ini sesuai dengan harga yang sudah tertera di setiap tenannya. Dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan dampak pariwisata terhadap Pasar Papringan Temanggung. Perlu kita ingat bahwa analisis dampak itu meliputi 3 aspek. Kunjungan itu dampak fisik, interaksi, dampak sosial budaya, dan yang terakhir ada transaksi, yaitu dampak ekonomi. Dan perlu kita ketahui bahwa dua pengaruh tersebut bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Ketika bersifat positif, perlu yang adanya optimalisasi, dan ketika bersifat negatif, perlu adanya minimalisasi. Dalam kunjungan tersebut, penulis menemukan bahwa mayoritas bahan yang digunakan itu sudah alami, seperti penggunaan bambu untuk meja dan kursi, penggunaan daun pisang untuk alas makanan atau jajan pasar, dan anyaman bambu yang dibuat keranjang untuk tempat membawa barang. Ini pendapat saya perlu dioptimalisasi karena sudah menerapkan konsep sustainable tourism dan menekan penggunaan bahan plastik yang tidak ramah lingkungan. Kemudian dampak fisik. Ada dampak fisik karena terjadi aktivitas pariwisata. Seperti halnya di Pasar Papringan, itu perlu adanya penggunaan jalan yang harus diperlebar dan diperbaiki. Karena mengingat jumlah kunjungan yang banyak, kemudian juga lahan untuk parkir kendaraan bermotor yang kurang ketika jumlah pengunjung itu melebihi kapasitas. Kemudian dampak sosial budaya. Sosial budaya tidak bisa terjadi secara langsung, tetapi harus ada paparan yang terus-menerus. Bisa saja ketika masyarakat sekitar tidak mendapatkan edukasi tentang hospitality, Pasar Papringan ini nantinya akan hilang karena pengelola atau masyarakat yang terlibat itu tidak tahu cara menjamu wisatawan dengan tepat, sehingga wisatawan enggan untuk berkunjung karena pelayanan yang kurang tepat. Kemudian yang terakhir itu dampak ekonomi. Karena dalam UU nomor 10 tahun 2009 pasal 4 disebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi kemiskinan, dan mengatasi pengangguran. Dengan adanya Pasar Papringan, masyarakat sekitar bisa terus berkembang dan memutar roda perekonomian dengan ikut serta dalam pengelolaan Pasar Papringan tersebut. Misal dengan menjual kerajinan yang dia buat, atau menjaga stand, tenan, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah mengikuti keseruan di hari ini.